Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya mau unboxing smartphone terbaru keluaran dari ZTE dan ini adalah seri yang pertama kali juga launching di Indonesia. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, ZTE Nubia Neo 5G. Yap, ini dia box dari smartphone ZTE Nubia Neo 5G yang dimana akhirnya untuk harga sudah launching resmi di Indonesia dengan harga di kisaran Rp2.800.000. Jadi saya rasa masih lumayan terjangkau soalnya di bawah Rp3 juta. Oke, sekarang kita lihat untuk boxnya. Jadi ini untuk temanya cukup gelap ya teman-teman boxnya. Dengan bagian depan ada tulisannya Nubia Neo 5G dan ada gambar orang memegang smartphone Nubianya. Ini cukup keren ya untuk desainnya. Dan di bagian bawahnya ada selling point. Yang pertama untuk chipsetnya sudah 5G, untuk refresh rate sudah 120 Hz, sudah ngebut dan ada game space-nya juga. Yang gak kalah menarik yaitu internalnya ini gede banget di 256 GB dan RAM-nya di 18 GB. Jadi RAM utamanya 8 GB dan virtualnya bisa sampai 10 GB. Ya, jadi ini gede banget ya teman-teman untuk virtualnya. Oke, kemudian di samping kiri ada tulisannya New Energy karena ini memang baru ya untuk di Indonesia. Kemudian bagian kanannya sama New Energy juga. Di bagian atasnya Nubia dan di bagian bawahnya juga Nubia. Kita ke bagian belakang dan ini dia untuk spek singkat dari Nubia Neo 5G. Dan di bawahnya ini selling point-nya. Ya, jadi ultra smooth display, built for gamers karena ada game space-nya. SoC-nya ini sudah 5G dan up to 2,7 GHz untuk clock speed-nya, jadi cukup ngebut. Dan RAM-nya up to 18 GB. Ini ada virtualnya yang gede banget juga. Oke, langsung aja kita unboxing dulu teman-teman. Kita buka untuk boxnya. Ya, masih ada box lagi di dalamnya. Yang dimana di dalam boxnya kira-kira apa saja kelengkapannya. Kita lihat dulu. Jadi di dalamnya ini ada, lumayan ramai teman-teman. Yang pertama kita dapat ini kartu garansi dari ZTE. Kemudian ada quick start guide untuk Nubia Neo 5G. Dan terakhir kita dapat silicone case. Wow, mantap. Jadi dapatnya silicone case seperti ini teman-teman. Lumayan bagus kualitasnya, jadi tebal dan oke lah untuk kualitas silicone case-nya. Ada untuk pelindung bump kameranya juga di sini. Oke. Kemudian kita lanjut lagi dan langsung disambut oleh Nubia Neo 5G-nya. Langsung aja kita ambil untuk smartphone-nya. Dan ini dia. Oke, ini warnanya yellow ya teman-teman. Jadi yang warna kuning. Langsung kita kletek saja. Kira-kira bagaimana keseruannya dengan smartphone ini. Oke, ntar ini gimana cara ngeleteknya? Dari sini. Ya, dan ini dia untuk smartphone Nubia Neo 5G yang berwarna kuning. Desainnya sangat futuristik ya teman-teman. Jadi ini banyak garis-garis seperti mecha gitu ya. Ini keren dan ada matanya di tengah seperti ini teman-teman. Oke, bagaimana untuk pendapatnya? Kalau saya pribadi ini oke sih untuk desainnya, jadi kerasa gaming banget. Cuma minusnya saya rasa untuk desainnya dia masih kurang 3 dimensi ya. Jadi kelihatan stiker banget. Soalnya untuk gambar-gambarnya ini seperti tempelan stiker. Jadi nggak kayak brand sebelah yang sudah seperti 3 dimensi. Jadi kayak daleman dari smartphone-nya ini. Cuma overall ini lapisannya seperti kaca nih. Bagian belakangnya bisa dilihat. Tapi selesai ini masih plastik. Jadinya lumayan oke lah untuk desain dari Nubia Neo 5G ini. Untuk anak gamers pastinya seneng banget, soalnya ini keren. Terutama ada matanya ini ya teman-teman, yang jadi ikonik banget. Ada tulisannya Nubia di bagian bawah dan ada 2 buah lingkaran kamera besar. Ya, ini ada kamera utama dan di bawahnya ini juga satu kamera, yang dimana satunya adalah hiasan saja ya teman-teman. Jadi kameranya ada 2, bukan 3 buah. Sekarang kita lihat untuk detailnya. Jadi di bagian depan ini sudah ada screen protectornya. Ini mantap, jadi aman. Di bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, sudah Type-C pastinya, dan ada speaker.
Di bagian kanan ini ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint dan atasnya volume up and down. Yang kalau saya pencet ini sudah clicky walaupun agak sedikit keras, tapi ya udah lumayan nyaman lah. Kemudian untuk di bagian atas ini ada mikrofon lagi, jadi sudah dual mikrofon, dan di bagian kiri ini adalah tempat untuk SIM tray-nya. Jadi desainnya dia belakangnya warna kuning, sedangkan frame-nya berwarna doff hitam seperti ini teman-teman. Ya overall keren ya untuk desain dari Nubia Neo 5G ini. Kita lanjut lagi untuk unboxingnya. Jadi untuk ZTE bisa dilihat ini partisinya sangat rapih ya teman-teman. Jadi sudah ada boxnya di setiap kelengkapannya. Ini good job. Yang pertama kita lihat yang di sini dulu. Kira-kira yang paling kecil ini isinya apa? Jadi isinya adalah, isinya cuma ini dia untuk SIM ejectornya. Jadi SIM ejector aja dikasih kardusnya kayak gini teman-teman. Oke. Dan langsung aja kita lihat untuk SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid. Kita lihat di sini apakah dia hybrid. Soalnya memorinya juga gede banget di 256 GB. Dan dia sudah dia ada dual SIM dan tidak ada micro SD-nya teman-teman. Jadi tidak support micro SD, hanya support dual SIM saja. Ya saya rasa dengan memori di 256 GB nggak pakai micro SD juga udah nggak begitu masalah ya. Soalnya memorinya juga sudah jumbo banget. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Kita buka box yang kedua yang agak kecil juga. Kira-kira isinya apa? Dan isinya adalah ini dia untuk kabel datanya. Yang pastinya sudah Type-C ya teman-teman. Kita lihat dulu pastikan. Dan iya sudah Type-C dan dia berwarna putih. Jadi simple banget. Oke, kita lanjut lagi. Buka box yang paling besar ini. Sebentar. Yang harusnya kepala charger ya teman-teman. Kita buka dulu. Dan benar, ini dia untuk isinya adalah kepala charger yang dimana ini ada tempat ya mungkin untuk kabel data harusnya. Cuma mungkin yang ini harusnya headset, cuma karena di Indonesia nggak dapet jadinya kabel data, dan kabel datanya di sini jadi kosong teman-teman. Oke, kita lihat aja untuk kepala chargernya. Ya, jadi ngecasnya maksimal di 22,5 watt. Lumayan kebetulan setidaknya di atas 18 watt. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Sekarang saya mau coba dulu pasangkan case-nya. Kira-kira bagaimana tampilannya. Dan ini dia saat kita pasang case-nya. Wow, masih keren teman-teman. Jadi bagian kameranya ini benar-benar terlindungi. Oke, mantap. Jadi ini dia untuk Nubia Neo 5G. Dan langsung aja kita bukan kira-kira bagaimana tampilan awal dari Nubia Neo 5G. Ya, keren ya. Kita lepas lagi case-nya supaya terlihat tipis. Tunggu sebentar. Ini dia tahun awal dari ZTE Nubia Neo 5G, yang dimana di sektor layar saya rasa ini cukup standar. Soalnya untuk frame-nya yang pertama masih water drop, kemudian bingkai di bagian bawahnya masih lumayan tebal. Untuk kanan kirinya sudah lumayan tipis ya teman-teman, sehingga untuk bagian layar saya rasa premiumnya masih kurang terasa. Untuk panelnya adalah IPS LCD Full HD+, dan yang paling mantap adalah refresh rate-nya di 120 Hz. Jadi sudah sangat smooth untuk gerakannya. Ya, panel IPS LCD untuk para gamers ini kadang ada yang suka, ada yang enggak ya. Jadi ini sesuai selera saja, kira-kira lebih suka AMOLED atau IPS LCD. Yang pasti untuk warnanya ini sudah oke di ZTE Neo 5G ini. Oke. Kemudian kita lihat untuk bagian softwarenya, kira-kira apakah yang terbaru atau tidak. Kita ke About Phone. Dan ini dia, jadi dia menggunakan UI-nya adalah MyOS 13 dengan Android versi 13 juga. Jadi masalah software sudah yang terbaru di ZTE ini. Untuk RAM-nya ini 8GB plus 10GB, jadi gede banget ya teman-teman. Pastinya di sini tonton gadget masih ada yang asing ya sama MyOS di Nubia Neo 5G ini. Jadi kita lihat kira-kira fiturnya apa saja. Kita ke fitur, kita lihat. Jadi yang pertama ini dia ada sistem navigasi. Jadi ini kita swipe ya untuk navigasinya. Saya kurang suka yang swipe, saya lebih suka yang ini dia, ada 3 tombol di bawah. Ya, jadi kita aktifkan dan sekarang sudah ada 3 tombol di bagian bawah ini. Kemudian kita bisa atur ini adalah one hand mode. Jadi untuk penggunaan satu tangan ini ada Z-Pop. Z-Pop itu adalah jadi ada shortcut ya di bagian pojok-pojokan dari smartphone-nya. Namanya Z-Pop. Kemudian ada record screen. Ini kita lihat untuk record screen-nya dia
Oke, jadi untuk suaranya bisa dari mic dan sistemnya juga. Jadi kalau untuk streamer gamer ini sudah bisa, soalnya bisa ngerekam suara dari gamenya langsung. Kemudian untuk video quality-nya bisa high, medium, dan low. Jadi sepertinya untuk RAM total 18 GB digunakan untuk gaming konten ini sudah oke ya. Kemudian ada app duplicator, jadi untuk ada dua akun sekaligus dalam dua aplikasi. Kemudian ada Screen Misstouch Prevention, ini untuk gaming supaya tidak ada salah sentuh. Jadi untuk fiturnya ternyata ya lumayan banyak ya di Nubia Neo 5G ini. Dan sepertinya dia lebih dikhususkan untuk kalian para gamers. Oke, kemudian saya mau lihat untuk memori internal dan RAM-nya sisanya berapa. Sekarang kita ke device info HW. Dan ini dia untuk memorinya. Jadi RAM-nya free-nya masih di 3,7 GB. Sudah terpakai sekitar 50%. Jadi ternyata nggak ringan-ringan banget ya untuk MyOS 13-nya. Internalnya free-nya masih di 205 GB. Masih gede banget. Ya, jadi saya rasa tanpa microSD ini nggak masalah. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah UniSoC Tiger T820. Yang dimana ini adalah Unisoc yang tertinggi ya saat ini. Jadi yang paling ngebut. Yang dimana dia ada clock speed-nya di 2,7 GHz, jadi gede banget dengan Cortex A76. Dan dia sudah 5G juga teman-teman untuk UniSoC-nya. Jadi sepertinya cukup ini ya, meyakinkan ya untuk chipsetnya. Kita lihat untuk GPU-nya adalah Mali G57 ya, cukup standar untuk GPU-nya. Sepertinya untuk gaming ini bakal asik sih kita tes kira-kira bagaimana performanya UniSoC tertinggi ini. Kemudian kita lihat untuk di general, yang pertama untuk memori flash-nya cukup disayangkan masih di eMMC. Ya, belum UFS ya teman-teman, ini masih sangat disayangkan. Jadi minusnya ada di memorinya, jenis flash-nya masih eMMC. Dan untuk baterainya kelupaan, jadi baterainya adalah 4500 mAh bukan 5000. Ya, dengan pencasannya di 22,5 watt itu ya, jadi harusnya bisa lebih ngebut lagi. Oke, kemudian untuk memorinya sudah. Sekarang kita lihat untuk multitouch-nya dulu. Kira-kira dia support sampai berapa sentuhan. Ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi sudah support hingga 10 sentuhan. Good job untuk ZTE. Jadi untuk layarnya saya rasa sudah oke karena support sampai 10 sentuhan. Kemudian kita cek untuk sensor. Kira-kira apakah lengkap atau tidak. Jadi kita tunggu. Ya, untuk sensor ini dia, jadi sudah lumayan lengkap. Ada magnetiknya, kemudian ada gyroskopnya, dan sensor cahaya juga. Sudah ada magnetik, jadinya untuk maps ini sudah aman. Dan gyroskopnya coba kita tes ya, apakah software atau hardware. Kita tes dulu. Dan untuk gyroskopnya ini, sebentar. Rasa-rasanya seperti hardware ya teman-teman. Jadi gyroskopnya gerakannya cepat. Tapi, sebentar. Ini saya agak bingung, dia gyroskop hardware atau software, soalnya sudah responsif seperti ini. Bisa dilihat ya, dia responsif, saya naik turunkan cepat. Dan kanan kiri ini juga cepat juga gerakannya. Cuma kalau saya lihat dari review lain katanya software. Cuma ini kok saya rasakan kayaknya sudah hardware ya teman-teman. Jadi gyroskopnya bisa ngebut kayak gini, responsif juga, dan nggak kemana-mana gitu. Jadi akurat. Ya, jadi untuk gyroskop saya rasa ini performanya bagus teman-teman. Walaupun dia software mungkin juga bagus, kalau hardware berarti tambah bagus ya. Nanti langsung kita tes aja saat gaming mungkin. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk sensor lainnya. Jadi dia sudah ada sensor NFC-nya ya teman-teman. Bisa dilihat ini ada lambang NFC-nya. Jadi dia sudah support NFC juga. Sehingga untuk sensor-sensor saya rasa sudah lengkap di ZTE Nubia Neo 5G ini. Kemudian saya mau lihat untuk game space dari Nubia Neo 5G ini, yang dimana cukup dibanggakan ya, di boxnya bahkan ditulis game space. Nah, kita sudah masuk ke game, langsung aja kita lihat. Ini kita swipe dulu teman-teman untuk ke game space-nya. Oke, dan ini dia untuk tampilan game space-nya, cukup meyakinkan. Jadi ada 3 mode di sini, ada Eco, kemudian Balance, dan yang paling tinggi adalah Rise. Oke, jadi warna merah teman-teman. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya. Yang pertama di sini ada info. Nah, ini mantap ya teman-teman. Jadi kita ada data-data seperti real time FPS, kemudian data internetnya, baterai, dan ada jam juga. Sehingga saya rasa ini sangat membantu untuk kalian yang hobinya gaming.
Kemudian ada screen record, ini ada optimize, ada sistem anti mistouch. Kemudian ada charge bypass, jadi bisa charging bypass juga sambil dicas teman-teman. Ada reminder, ada si smart case, oke bisa untuk casting juga. Dan ada screen hang dan screenshot. Jadi saya rasa untuk fiturnya ini sudah lumayan lengkap. Ini mirip-mirip ya kayak Red Magic, jadi ada info dan ada charging bypassnya. Ini yang paling mantap. Kemudian di bagian sini untuk notifikasinya, jadi ini ada notifikasi full, kemudian mode to beverage, ada sebenarnya saya kurang tahu ini maksudnya apa. Oke, jadi untuk mode gamenya atau game space-nya ternyata cukup bisa diandalkan juga. Oke, ini ya teman-teman. Ada plugin-nya juga, jadi kalau ada tambahan ini ya. Oke, kita lihat dulu ada auxiliary line. Kita lihat. Oh, untuk kita kasih garis di sini teman-teman. Kemudian kita lihat lagi lainnya. Start. Ada stopwatch, ini stopwatch. Kemudian ada crosshair. Nah, buat kasih di tengah ini. Jadi untuk game space-nya ternyata bagus. Agak mirip-mirip lah sama Red Magic yang pernah saya review ya. Ada sound equalizer dan ada peripheral control. Oke, ini kalau dikoneksikan ya. Jadi untuk game space-nya oke, bagus. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita ke sektor kamera. Kira-kira bagaimana untuk kamera dari ZTE Nubia Neo 5G? Ya, untuk tampilannya cukup standar teman-teman. Jadi ini tampilan awalnya, kemudian ada SDR auto untuk pengaturan SDR-nya. Dan untuk mode-modenya yang pertama ada portrait. Jadi ada mode portrait dan kita bisa atur untuk bukaannya. Dan langsung aja ke more. Nah, ini dia untuk mode-modenya. Jadi yang pertama ada refocus 50 megapiksel, dokumen, panorama, QR code, night, ada mode malam, ini mantap. Ada mode pro juga, start. Ada mode pro, time lapse dan street. Kita langsung aja ke mode pro. Kira-kira apakah gimmick atau tidak? Yang pertama untuk shutter speed kita lihat maksimal bisa sampai 0,5 detik ya. Jadi agak kurang ya untuk shutter speednya. Kemudian untuk autofocusnya bisa kita atur mau auto atau manual. Untuk ISO dia maksimal sampai di 3200. Oke, lumayan. Kemudian white balance-nya juga bisa kita atur untuk modenya. Ya, jadi saya rasa untuk mode pro-nya ini masih bisa dimanfaatkan ya untuk berkreasi, walaupun memang untuk shutter speed-nya masih agak kurang, cuma sampai di 0,5 detik. Kemudian kita lihat untuk videonya sekarang. Jadi videonya di sini nggak ada pengaturan stabilisasi dan kita ke pengaturan. Oke, untuk video utamanya maksimal sampai di Full HD 30 fps dan tidak ada 60 fps. Jadi nggak ada stabilisasinya juga. Jadi saya rasa, oh ada, sorry. Jadi ini ada video stabilisasi di sini. Oke, dengan maksimalnya bisa di Full HD juga, walaupun stabilisasinya hidup. Ya lumayan lah setidaknya ada stabilisasi ya teman-teman, walaupun untuk pengaturan resolusinya ini standar banget. Sekarang kita coba lihat untuk kamera depannya. Untuk kamera depan ini di video, jadi untuk stabilisasinya hilang, nggak ada stabilisasinya untuk kamera depan. Dan maksimal sama kayak kamera belakang, bisa sampai di Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya saya rasa sudah, oh ini terlalu tajam ya, over sharping saya rasa. Jadi kelihatan banget pori-pori saya ini cukup tajam. Dan kita lihat untuk kameranya, ya lumayan lah untuk di harga 2 jutaan. Oke, ini untuk kamera dari ZTE Nubia Neo 5G. Ya, sekarang kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu sektor speakernya. Bentar, saya mau cek dulu. Ya, jadi saya rasa untuk speaker ini cukup standar. Dia hanya single speaker di bagian bawah ini. Bassnya masih agak kerasa tapi tipis banget. Dan untuk jernihnya nggak begitu jernih banget.
Jadi saya rasa untuk speaker ini standar biasa aja, nggak ada yang spesial. Oke, jadi saya rasa untuk Nubia Neo 5G ini di harga 2,8 juta rupiah patut dipertimbangkan ya teman-teman. Soalnya yang pertama dia memiliki game space yang saya rasa ini bisa membantu banget buat teman-teman gadget yang hobinya game. Soalnya dia agak mirip-mirip sama Red Magic ya, seri flagshipnya dari ZTE. Kemudian untuk chipsetnya adalah UniSoC Tiger T820 yang dimana patut banget kita coba kira-kira bagaimana performanya. Dan nanti setelahnya bakal saya coba versusin sama komputernya seperti Dimensity 6080 dan Helio G99. Makanya jangan lupa untuk subscribe supaya tahu bagaimana performa dari ZTE ini. Kemudian untuk yang lainnya seperti layarnya sudah 120 Hz, kemudian untuk desainnya ini gaming banget, jadi saya rasa sudah oke lah untuk teman-teman gadget pertimbangkan membeli Nubia Neo 5G ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari ZTE Nubia Neo 5G. Awal saran boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya bisa semangat lagi buat konten. Saya Misal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.